Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-50, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Asy'ari ini wilayah di Yaman. Dari para sahabat Asy'ariyun ini dari Yaman. Di antaranya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Adapun Asy'ariyah itu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Berbeda di sini. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah SWT meridainya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akhrajahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menubuahkan makna daripada nubuah. Beliau menyampaikan hal-hal yang belum terjadi, disampaikan karena adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Ini disebut dengan nubuah. Dan ini tidak bisa dikatakan sebagai ramalan. Sehingga tatkala kita menjumpai yang demikian ini, kita tidak boleh mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meramal nanti akan datang dari kalangan umatku yang akan menghalalkan baik sutra, baik zina, sutra, khamr, dan juga alat musik atau musik. Jadi ini bukan ramalan tetapi nubuah. Dan di sini menunjukkan bahwasanya baik zina, sutra, khamr, dan alat musik ini semuanya adalah haram. Tapi nanti akan dihalalkan oleh sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala di masa kita ini, apabila ada orang yang menghalalkan zina, ketahuilah sesungguhnya zina itu haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian dekat-dekat dengan zina. Fa innahu fakhishatan wa sa'at sabila, dan sesungguhnya zina itu adalah cara yang paling jelek, perbuatan mesum dan cara yang paling jelek. Karena Allah SWT telah menyayangi dengan pintu yang namanya pernikahan, sehingga zina diharamkan karena jelek. Tatkala pintu zina ini telah dibuka,
maka apakah perbedaan antara manusia dengan binatang? Dan nanti akan timbul kerusakan yang sangat besar. Dan pembahasan ini pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita singgung. Sehingga kita tidak berdalam-dalam dalam masalah ini karena kita sudah sebagiannya menyebutkan. Kemudian yang kedua, sutra. Jadi sutra ini haram. Ini nanti insya Allah akan menjadi pakaian bagi para penduduk surga. Demikian juga khamar. Khamar diharamkan oleh Allah SWT bagi kaum mukminin. Nanti besok di akhirat termasuk daripada minuman yang diminum oleh penduduk surga adalah khamar. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar, tetapi tidak memabukkan. Jadi bagi orang kafir halal di dunia ini, sedangkan bagi orang yang beriman haram di dunia ini. Kenapa dikatakan sebagai khamar, Arja? Kenapa dikatakan sebagai khamar? Dikatakan dengan khamar karena li'annahu yakhmiru al-aqla. Khamar itu artinya menutupi. Sehingga tatkala seseorang minum khamar, maka yang pertama kali hilang adalah akal sehatnya. Maka ada satu kejadian di Persia waktu itu, ada seorang anak meminta sesuatu kepada ibunya. Karena ibunya dalam keadaan fakir, maka ibunya tidak bisa memberikan permintaan apa yang diminta oleh anaknya. Kemudian anak itu minum khamr dan mabuk. Tatkala dia dalam keadaan mabuk, dia membawa ibunya ke dalam tungku. Kemudian dimasukkan ke dalam tungku. Kemudian tatkala dia tersadar dan kemudian mendatangi tungku tersebut, ternyata ibunya sudah menjadi gosong, sudah menjadi abu. Maka dia sangat bersedih sekali. Dan dia ingin bertaubat dari perbuatan dia, yaitu durhaka kepada ibunya. Sampai akhirnya di setiap kesempatan dia mengerjakan ibadah haji, dia berdoa di Arafah. Kemudian ada seorang ulama tabi'in bermimpi seluruh orang yang berdoa di Arafah ini doanya dikabulkan. Cuman ada satu doa yang ikut di Arafah ini doanya tidak dikabulkan. Disebutkan namanya Fulan bin Fulan dari Persia. Kemudian dicari orang ini. Apakah kamu Fulan bin Fulan? Bukan. Cari terus sampai akhirnya ketemu. Ternyata orang tahu, oh Fulan bin Fulan dari Persia adalah orang yang berdoanya sangat kuat. Dan dia senantiasa menangis dalam doanya padahal di waktu di Arafah. Kemudian orang ini bertanya, ulama dari kalam tabi'in bertanya, apakah kamu Fulan bin Fulan yang dari Persia? Dijawab iya. Kenapa engkau bertanya tentang masalah ini? Kemudian ulama ini menjawab, aku bermimpi seluruh orang yang berdoa di Arafah ini doanya dikabulkan kecuali kamu. Padahal semua orang mengatakan doamu luar biasa. Kenapa kamu tidak dikabulkan doanya? Kenapa kamu tidak diampuni dosa-dosanya? Dijawab, sebagaimana tadi yang dikisahkan, dia sampai membakar ibunya di dalam tungku karena dalam keadaan mabuk. Jadi dinamakan dengan khamr karena menutupi akal. Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin haram, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan ini dalam kategori khamr. Wal khamru haramun, sedangkan khamr haram. Qaliluhu wa kathiruhu, baik sedikit ataupun banyak. Ini perkara yang haram. Nanti sebagian umat ini akan menghalalkan khamr, waliyadzubillah. Jadi jangan sampai kita minum khamr.
Dan barang siapa yang mati dalam keadaan minum khamr, nanti dia terhalangi dari minum khamr tatkala di surga Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'azif, dan juga alat musik. Dan di saat ini memang ujian yang luar biasa. Banyak di antara manusia yang tidak bisa melepaskan dirinya dari musik. Bahkan masih banyak sekali para orang tua mengajari musik kepada anaknya sejak anaknya masih dalam buayan, masih bayi. Masih bayi sudah diajari musik. Jadi dia belum tahu. Harusnya dari kecil sudah didengarkan Al-Quran, wirid-wirid sebagai pengganti dari musik. Ini hadis yang ke-50. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang ke-51 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapakah nama Abu Hurairah? Ya Abad, nama Abu Hurairah itu siapa? Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi, namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi dari Yaman juga. Ini sahabat yang asalnya dari Yaman. Abu Hurairah namanya siapa? Gatfan Sakhr Ad-Dawsi. Beliau termasuk mukthirunal hadits, sahabat yang banyak meriwayatkan hadits. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Akhrajahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang di bawah dari kain yang menutupi mata kaki, fa finnar, maka diancam dengan api neraka. Berarti batas paling bawah sarung itu tidak sampai melewati mata kaki. Ada sebagian ulama yang mengatakan batasnya itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah mata kaki itu batas maksimal. Kalau sampai ke bawah diancam sebagai dosa besar. Sebagai dosa besar. Bagaimana kalau misalnya orang sarungnya sampai menutupi mata kaki tetapi tidak sombong? Sebenarnya perkara yang demikian ini tidak bisa dijadikan hujah karena Rasulullah melarang. Adapun dulu yang pernah terjadi pada Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, itu kejadian yang bukan keseluruhan. Dalam satu kesempatan kain dari sahabat tadi menutupi mata kaki, bersamaan diangkat. Karena menjulur diangkat, tidak dibiarkan diangkat. Susah menjaganya. Sampai akhir Rasulullah memberikan, karena melihat prakteknya berusaha diangkat dan itu bukan kejadian yang sering tetapi hanya temporer mungkin sekali. Akhirnya Rasulullah mengatakan dia tidak mengapa kalau tidak sombong. Dalam artian memang tidak ada unsur untuk menjulurkan kainnya. Sehingga yang demikian ini tidak bisa untuk kemudian dilanggar, bahwasanya kalau tidak sombong nggak apa-apa, karena ini hadisnya sahih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang di bawah dari dua mata kaki diancam dengan neraka. Jadi perhatikan sarung-sarung kalian jangan sampai menutupi mata kaki. Perhatian. Jadi jangan merasa enak tatkala menutupi mata kaki. Berikutnya hadis yang ke-53. Hadis 53
52. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar, seorang sahabat mulia, banyak meriwayatkan hadis. Anaknya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini Abdullah ibn Umar adalah sahabat yang sangat kuat di dalam meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum maka digolongkan dengan kaum tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maka di sini kita hati-hati dari bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, bertasyabbuh dengan orang-orang munafik, bahkan kita bertasyabbuh dengan binatang, tidak boleh. Di antara bentuk tasyabuh itu mentato. Maka kita jangan kepikiran mentato tubuh kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu washimat wal mustawshimat, la'anallah al-wasilah wal mutawsilah, la'anallah mutafallijadil asnani lil husni. Allah melaknat orang yang mentato atau minta ditato, atau orang yang bahkan namisot wal mutanamisot yang mengerok rambut alis. Biasanya yang ngerok rambut alis ini perempuan, laki-laki jarang. Jadi perempuan ini diberi tubuh yang memang Allah takdirkan ini menjadi kekayaan dan daya tarik perempuan. Tetapi anehnya perempuan justru minder dengan tubuhnya, sehingga yang sering dikerok alisnya yaitu perempuan, dilarang. Namisot wal mutanamisot. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, la'anallah al-wasila wal mustawsilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya. Jadi ini kisahnya, ada seorang wanita mau menikah. Maka biar dia nampak cantik, pada zaman dahulu wanita yang cantik adalah kalau rambutnya panjang. Maka akhirnya disambung rambutnya supaya nampak panjang. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah, yang menyambung rambut dan minta disambung dilaknat oleh Allah SWT. Adapun sekarang wanita suka rambutnya pendek. Kalau rambutnya pendek boleh apa tidak boleh? Kalau perempuan rambutnya pendek boleh apa tidak boleh? Dipotong rambutnya pendek sebahu boleh apa tidak boleh? Boleh. Zaman sekarang wanita menganggap cantik kalau rambutnya pendek. Rambutnya pendek boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Rambut kepala bagi perempuan seperti jenggot bagi laki-laki. Jadi rambut perempuan itu dipanjangin, kecuali kalau ada penyakit atau uzur sehingga kalau panjang ini berbahaya. Karena uzur baru dipenjekin. Tapi kalau sehat nggak boleh dipenjekin. Maka kalau zaman dulu wanita yang cantik itu kalau rambutnya panjang, sehingga zaman dulu rambutnya bisa sampai sampai mana? Kadang sampai kaki, saking panjangnya. Sekarang pendek-pendek. Sudah. Jadi dilarang bertasyabbuh. Laki-laki nggak boleh pakai anting-anting. Kalau disemir nggak boleh disemir selain warna, disemir yang orang-orang kafir. Kemudian hidung juga nggak boleh dianting-anting laki-laki, tasyabbuh. Atau dalam masalah ibadah, sehingga kita tidak boleh ibadah tatkala matahari terbit atau matahari tenggelam. Nah, ini larangan bertasyabbuh. Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum maka diikutkan dengan kaum tersebut. Dan di sini kita dituntutkan untuk bertasyabbuh dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya, kesabarannya, ketabahannya, perjuangannya.
Di sini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin, baik dalam akidah, dalam amalan ataupun dalam yang lain. Wa akhu syawariba, dan tipiskanlah kumis. Berarti sebagian di antara manusia kumisnya ada yang dibiarkan menjulur, sehingga kalau mau makan karena kumisnya menutupi mulut, akhirnya kadang makanan tersangkut di kumisnya. Ada di antara mereka karena kumisnya panjang kemudian kumisnya dipelintir. Ini juga tidak boleh. Tapi kumis ini ditipiskan. Kalau dikerok juga tidak boleh. Bukan dikerok, bukan juga dibiarkan. Wa arkhul liha, dan biarkanlah jenggot. Ada sebagian orang mengatakan kalau orang miara jenggot kayak kambing. Padahal ada orang yang tidak miara jenggot, ada kumisnya, berarti kayak kucing. Sedangkan Islam itu tidak kayak kambing dan tidak kayak kucing. Kucing gak ada jenggotnya, tapi ada kumisnya. Kambing ada jenggotnya tapi tidak ada kumisnya. Sedangkan kita kaum muslimin ada jenggotnya dan ada kumisnya. Berarti kalau orang mengatakan, kamu miara jenggot kayak kambing, kamu jenggotnya dikira kayak kucing. Saya nggak kayak kucing, saya kumisnya nggak ada, saya juga nggak kayak kambing, jenggotnya nggak ada. Ada binatang yang nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya, apa coba? Binatang nggak ada kumisnya, nggak ada jenggotnya, apa ini? Anjing. Anjing ada jenggotnya, ada kumisnya. Ya Allah, ya Rabbi, ternyata Allah menuntunkan kita untuk menipiskan kumis dan membiarkan jenggot menjadi fitrah. Alhamdulillah. Ya. Selisihlah orang musyrikin, biarkanlah kumis, tipiskanlah kumis, dan biarkanlah jenggot. Berarti ini termasuk bentuk tasyabbuh. Kalau misalnya kumisnya dibiarin sampai panjang, tasyabbuh. Jenggotnya dikerok, tasyabbuh. Kumisnya dikerok, tasyabbuh. Jenggot dan kumisnya dikerok, tasyabbuh. Yang benar tipisin, jenggot biarin. Masya Allah. Ini tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi selesai insyaallah. Berikutnya hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini hibru hadil ummah, ulamanya umat ini. Semoga Allah meridai keduanya, berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasyabihina minar rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki bertasyabuh dengan perempuan. Hati-hati laki-laki dari bertasyabuh dengan perempuan. Biasanya ini yang menyebabkan dia jadi bencong. Jadi laki-laki yang kuat berlagak seperti perempuan, lenje, akhirnya jadi bencong. Dan biasanya kemudian berubah menjadi kaum LGBT, menjadi gay, naudzubillah. Jadi laki-laki harus seperti laki-laki, nggak boleh seperti perempuan. Pakaiannya, gaya bicaranya, langkahnya, mentalnya, perjuangannya, jangan mau kayak perempuan. Demikian juga wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Dan para wanita-wanita yang bertasyabuh dengan laki-laki, wanita rambutnya dicukur gundul, haram.
wong dicukur pendek aja nggak boleh. Ternyata ada tentara perempuan rambutnya panjang. Jadi tentara kalau jadi perempuan nggak harus pendek kok. Buktinya, ya sekarang kita tahu tentara perempuan itu rambutnya panjang-panjang juga, ya panjang sampai pantat ya. Perempuan jadi tentara. Ternyata ya nggak ganggu jadi tentara. Malah tentara mana itu? Israel. Jadi perempuan jadi tentara sebenarnya nggak harus dipotong rambutnya, panjang nggak apa-apa. Walaupun kita tidak boleh bertasyabuh dengan Israel. Jadi perempuan tidak boleh bertasyabuh dengan laki-laki. Pakaiannya ya yang kayak perempuan. Perempuan jangan suka pakaian laki-laki, ya. Nanti jadi tomboy, bahaya. Intinya tidak boleh tasyabuh laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Perempuan bergaul dengan perempuan, laki-laki bergaul dengan laki-laki. Ini saja yang bisa kita pelajari dalam kesempatan hari ini, dan kita alhamdulillah telah sampai ke hadis 54. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin Muhammadin ibni Abdullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.